pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah tahun 2021. Kembali hari ini kita beribadah. Mari Kak, kita sapa dulu adik-adik yang ada di lingkungan gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grafirat. Untuk memulai ibadah kita angkat pujian, biar anak-anak datang kepadaku. Adik-adik ikut nyanyi ya. Ikuti gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhindar, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas
mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Clara. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Kak Clara harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan kakak berharap juga untuk adik-adik yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan di sini adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Ya Bapa, kami ucap syukur atas berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dan sertai kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan tersebut dapat kami lakukan dan dapat kami pelihara terus ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian bunyinya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi bagi mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar lagi daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Adik-adik semuanya, di sini tadi kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Adik-adik semuanya, dahulu Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan atau mengabarkan Injil melalui perumpamaan-perumpamaan adik-adik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di sini adik-adik, perumpamaan itu salah satunya seperti perikop yang kita baca tadi, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perumpamaan tersebut adik-adik digunakan Tuhan Yesus untuk menjelaskan hal tentang kerajaan sorga. Adik-adik yang ada di rumah, biji sesawi itu tahu nggak ada seperti apa? Biji sesawi itu bentuknya sangat kecil, tapi ketika biji sesawi itu ditanam dan tumbuh, maka biji sesawi itu akan tumbuh besar menjadi pohon yang sangat besar dan bisa berukuran sampai 3 meter loh adik-adik. Selain itu, biji sesawi yang awalnya adalah bibit yang kecil, tapi biji yang kecil ia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan bermanfaat bagi manusia ataupun hewan yang ada di sekitarnya. Adik-adik semuanya, apa sih yang dimaksud Kak Clara bermanfaat bagi orang-orang atau hewan yang ada di sekitarnya? Yang pertama nih, daun sesawi digunakan untuk sayuran dan juga bisa digunakan sebagai makanan hewan ternak. Yang kedua yaitu biji sesawi digunakan sebagai rempah-rempah yang bermanfaat sebagai obat ataupun penyedap makanan. Dan di sini adik-adik semuanya, rasa dari biji sesawi itu ternyata sangat pedas dan menyengat lidah dan berguna untuk jadi penyedap makanan untuk daging. Dan di sini juga adik-adik, biji sesawi ini juga sangat mudah tumbuh
dan dapat tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi. Seperti kakak bilang tadi, pohon sesawi ini bisa tumbuh sampai 3 meter. Wah, tinggi sekali ya. Yang terakhir yaitu pohonnya. Pohonnya yang sangat besar itu dapat menjadi tempat tinggal atau tempat hinggap burung-burung yang dapat bersarang di sana atau hinggap di pohon tersebut. Dan sini adik-adik, keistimewaan dari pohon sesawi ini, ternyata pohon ini dapat tumbuh di tanah yang tandus. Tanah tandus itu tanah yang tidak subur. Walaupun seperti itu, pohon sesawi dapat tumbuh di tanah yang tandus. Demikianlah kerajaan Allah. Seperti kita manusia pasti akan selalu bertumbuh, dan Tuhan menginginkan kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan biji sesawi. Dan adik-adik semuanya, tadi selain biji sesawi ada apa lagi? Ternyata ada perumpamaan tentang ragi. Dan di sini adik-adik semuanya, apa adik-adik asing nggak dengan kata ragi? Enggak ya adik-adik, ragi ini sangat umum digunakan, apalagi ada mamahnya yang suka masak donat atau yang suka buat roti. Dan di sini ragi ini dicampurkan dengan adonan tepung yang sudah dicampurkan dengan bahan-bahan lain, kemudian dicampurkan dengan ragi. Ragi ini adik-adik semuanya berfungsi untuk membuat roti ataupun donat mengembang dan dapat menjadi makanan yang sangat enak dan lembut. Dan adik-adik semuanya, adik-adik pernah nggak merhatiin ragi? Ragi itu ternyata sama juga seperti biji sesawi. Ragi itu bentuknya sangat kecil tapi bermanfaat bagi banyak orang. Adik-adik, melalui perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tidak perlu yang besar-besar. Melalui firman Tuhan pada hari ini adik-adik semuanya atau untuk kita semua diingatkan bahwa meskipun adik-adik yang di rumah masih kecil, dalam segi umur atau ukuran bentuk tubuh kita masih kecil, tapi di sini tidak menghalangi untuk kita semua ya adik-adik. Kita, adik-adik semuanya yang ada di rumah dapat membantu papa mamahnya dalam membersihkan rumah, habis itu menolong pekerjaan mama papahnya untuk meringankan beban papa mamahnya. Kemudian adik-adik saat di luar rumah, saat ini kan kita tahu kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Adik-adik rumah, hal yang penting, hal kecil yang sangat kita perlukan yaitu menggunakan masker. Kenapa adik-adik? Masker ini dapat melindungi adik-adik semuanya ataupun orang-orang yang ada sekitar adik-adik. Sangat berguna adik-adik. Walaupun ini hal kecil, kita kepanasan, pengap, tapi ini sangat berguna loh adik-adik untuk menghindari kita dari penyakit atau pandemi COVID-19. Jadinya jangan lupa pakai masker. Habis itu jangan lupa cuci tangan dan juga jangan lupa jaga jarak. Selain itu juga adik-adik, kakak mengajak adik-adik semuanya, kalau misalnya adik-adik sedang ada di luar, adik-adik melihat sampah atau megang sampah, jangan buang sampah sembarangan ya. Karena hal kecil seperti itu dapat berguna juga untuk adik-adik dan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tadi memang adalah hal kecil yang sering kita sepelekan ya adik-adik. Namun ternyata dari hal kecil seperti itu dapat menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi adik-adik juga. Dan di sini adik-adik, semoga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik dapat terus bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Clara. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu
bawa persembahanmu. persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kamira. Oke, mari bersama kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, limpahan kasih karunia-Mu selalu bersama kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul pada hari ini. Terima kasih ibadah ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan kiranya diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, tibalah saatnya di penghujung ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ingat 4M. Yang pertama, tetap memakai Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. kerumunan. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.